tidak akan ada sekat seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang balai jagung yang mungkin dibikin seperti Bali. Bismillah, alhamdulillah juga ini sudah di benak kami Pak, dan kami juga kemarin sudah ngobrol banyak dengan investor yang insya Allah juga akan menjembatani untuk ke situ, karena insya Allah juga dananya sudah ada, ya kita tinggal cari tempatnya. Karena termasuk beliau-beliau itu karena konvensional, jadi non sewu, kalau kita nunggu pemerintah Pak, nanti mesti mikirnya birokrasi dan regulasi ya, kita akan jauh banget tertinggal. Ya, mohon doanya saja karena semuanya itu yakinlah, saya yakin kita juga harus yakin karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Jadi semuanya memang harus berjalan gitu, kita nggak bisa berbiak-berbiuk ya, kita nggak bisa asal ayo ini dibikin. Kadang kita bukan nggak bisa menjustis itu benar atau itu salah, karena kadang kita itu nggak ngerti prosesnya Pak ya. Ada regulasi yang harus dijalankan. Kalau sudah ada bapak angkatnya, itu seandainya saya aja itu mudah Bu. Tempatnya sudah ada kok. Tinggal bapak angkatnya itu kan nanti diinvestasi ya. Itu tempatnya ada. Dan di situ sangat-sangat strategis seandainya dibuat untuk UMKM ini. Nanti parkir semuanya menjangkau. Sampean tanya itu sudah saya proses, cuma belum jadi. Nah, itu ada ya. Mungkin kan gini, nanti banyak kok, karena Kudus ini benar-benar kota investasi, saya yakin nanti ketika satu muncul, satu pun nanti akan bermunculan karena benar-benar yang diserukan Mas Yes, Kudus kota wisata ini benar adanya ya, karena setiap saya ada tamu untuk ke Kudus saja kulinernya sudah heboh habis ya Bapak Ibu ya. Kalau mau dahar ke Pati aja hanya itu saja, mesti Kudus yang dituju gitu ya. Sedikit saya akan saya berikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua tentang produk saya ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok saya mengangkat hanya labu sim ya? Mungkin jenengan semua sudah paham dan sudah perso harga termurah dan harga termahal ya Bun ya. Nah, inilah kembali saya tadi bahas tentang packaging Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengemas secara bagus, secara cantik, harganya tetap akan naik kan Bun? Nah, inilah kesempatan kita. Bahkan ini dimanapun ada kan Bapak Ibu. Dulu Muria punya pasar pasar siung ya di Japan itu. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Kenapa? Ya karena itu tadi. Mereka pikirnya murah. Terus mau buat apa? Dijual paling 800, paling 500 rupiah. Nah, inilah Bapak Ibu, sebagai pelaku UKM ya, kita harus benar-benar ya bisa membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Dr. Tirta. Ini benar-benar saya ingat Bapak Ibu. Ketika panjenengan semua mempunyai sebuah produk kreasi yang unik, yang beda dengan produk yang lain, bismillah, jangan takut bersaing. Ya. Jangan takut bersaing karena keunikan ini yang akan jadi luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah perso produk saya ini Bapak Ibu. Kadang orang Kudus sendiri aja ada yang nggak paham ya kalau ini produk Kudus gitu ya. Nah, taunya mereka Karika dari Wonosobo. Udah ekspor. Sedangkan Karika adalah bukan dari Wonosobo Bapak Ibu, tapi Karika dari Banjarnegara, ya, yang sudah diklaim Wonosobo. Kalau jenengan ke Dieng kemanapun, pohon Karika pun jarang ditemui. Yang terbanyak itu di Wonosobo, di Banjarnegara. Nah, inilah yang bismillah saya nggak mau nanti akan diklaim di kota orang, Pak. Jadi ini benar-benar Muria, labu Jipang Muria, benar-benar pure labu Jipang Muria. Karena saya sudah mencoba di 11 daerah, yang paling bisa tahan lama sampai 11 bulan adalah yang dari lereng Muria. Kita tepuk tangan. Bangga dengan labu Jipang. Harus bangga dengan produk Kudus ya. Ya. Alhamdulillah. Dan saya inginnya apa Bapak Ibu? Saya inginnya ini nanti akan diproduksi secara massal oleh kita semua. Maaf Bun, saya nggak pengen bikin pabrik terus terang, karena saya ingin ini dibikin manual ibu-ibu home industry. Ya. Pelatihan aja Bu Lianti. Siap. Siap. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ini terus terang ya, ini kemarin sudah ditawar sebuah pabrik, belum saya lepas.
karena tidak ada nama saya di sini dan namanya akan diganti. Kalau memang iya, kira-kira nuwun sewu. Kalau saya kaya sendiri apa dengan panjenengan? Semua bareng-bareng. Akhirnya saya kaya sendiri ya karena pabrik. Tapi di situ saya sebagai pegawai enggak sih Bu? Saya hanya sebagai pegawai saja kan? Karena semua sudah diolah pabrikan. Tapi kalau ini nanti akan bisa panjenengan bikin semua sebagai oleh-oleh khas Kudus. Kira-kira ini nanti membantu di ketahanan pangan enggak untuk anak cucu kita? Betul, membantu. Ya? Karena ini bisa hidup dimanapun se-Indonesia. Ya? Gercin, Gerakan Cita Indonesia. Ini benar-benar harus kita buktikan, ya. Termasuk kita mencintai juga produk dari Indonesia, apalagi produk dari daerah. Kalau dibilang Kudus kota kretek, Kudus bisa jadi loh kota labu nantinya, ya. Kota jenang. Semakin banyak orang bikin jenang, Kudus semakin kaya kan? Ya. Apa Mubarok sendiri akan semakin melarat ketika banyak yang produksi jenang? Enggak kan? Apa sukses? Nah, ini Pak, saya berharap ini akan bisa diproduksi secara masif sama emak-emak UKM, ya. Gercin boleh Bu? Boleh, Justru harus. akan Nah, jadi- justru ini jadi harus. penggerak. Nah, harus jadi penggeraknya ini Pak. Karena sampai saat ini saya baru ada 4 murid yang berhasil, 4 saja, Sukses. ya. Dan ini juga kemarin saya ngajarin ada tamu dari Kendal. Alhamdulillah sudah sukses, tapi saya nolongso ketika Kudus belum ada Pak. Bener. Sama-sama saya memintarkan, kenapa saya tidak memintarkan tetangga sendiri? Ya, Pak Ucok ingin Nah, harus mau belajar. ini yang- Pak Ucok, ya. Ini harus siap dan harus mau. Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu siap belajar? Ya. Siap. Oke? Gercin harus bisa. Nah, langsung praktek so hari apa? kalau siap belajar, monggo silahkan lihat produksinya di belakang. Oke? Akan Ya, saya ya. jelaskan. Ya. Besok bersambung. Ini kan Bismillah, kalau untuk yang dari lereng Muria Pak bisa 11 bulan tanpa pengawet, ya. Ini manisnya hanya gula Pak. Bulannya pernah sampai ke luar negeri juga tuh ya. Alhamdulillah sudah sampai ke negara asalnya juga. Saya sampai di Jepang. Dulunya ke mana? Ya, ini kan namanya Siam itu kan ini tuh dari kota Siam Pak sesungguhnya, dari kerajaan Siam ada di Thailand. Ya. Jadi inilah kenapa semua ada jeruk Thailand, ada jambu Thailand, ada apa Bangkok itu ya. Ini karena teknologinya pakai teknologi Israel, Pak. Ya. Tapi di sana bisa menanam kurang begitu bisa packaging. Ya, inilah yang harus kita ambil hikmahnya. Ketika negara kita, tanah kita yang sangat luar biasa ditanemin apa aja hidup. Ini kesempatan kita, Pak. Ingat nggak tadi tahun 2025 itu adalah krisis pangan dunia. Ya. Saya nggak mendoakan, tapi saya hanya menginformasikan. Wajar saja ketika sekarang saja apa-apa kemarin baru merebaknya jamur yang kecil-kecil itu dari Cina, semuanya pakai jamur itu kan. Ternyata beracun. Kalau kita sudah dicekali seperti itu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ya. Saya ingin Gercin ini benar-benar tidak hanya euforia semata. Ya. Betul Bapak Ibu, karena kemarin sudah pada dibahas. Nanti juga bosen. Benar. Jadi inilah kita tunjukkan, karena apapun kalau kita sudah misinya ke UKM Pak, Bu, Insya Allah ini akan jadi senjata buat kita semua. Apalagi di ketahanan pangannya. Itu saja sedikit yang saya sampaikan. Kita ini tadi jadinya sharing produk saja ya Pak ya. Oke, saya cukupkan sekian. Kita lihat langsung ke dapur. Kerso Bapak Ibu. Siap, Oke. Sebelum ke Oke. dapur, saya ada beberapa masukan, Bu. Jadi enggak. Yang pertama, lewat forum yang berbahagia ini, saya mengusulkan, karena Pak Sulis itu yang ketua HPPK, kan di struktur kita kan sebagai Dewan Pembina. Saya mohon karena beliau tidak aktif, saya mengusulkan kepada Pak Ketua, panjenengan sama suami menjadi ikut Dewan Penasehat. Dan saya ingin Ketua Gercin kita ini kan dari Papua, yang dekat ring satunya sama Pak Jokowi. Semoga saat yang akan datang, saya lewat Pak Ketua Kudus